Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
bersamanya. Tak tergantikan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu, Raja teragung zamannya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Mari semua berikan tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Mari semua serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Oh, hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Haleluya, haleluya. Mari ajar setiap kami untuk semakin mengasihi-Mu, Tuhan. Oh. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart come a simple song. We desire, I will sing.
Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change,
Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun engkau ada hari ini, engkau mungkin ada di rumah, engkau ada di ruang tamu, kalau mungkin engkau ada di kamar, mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Now every word is true, Jesus. Sekali lagi, once again, Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Oh, hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hallelujah. Mari datang sembah Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan. Mari datang menyembah Tuhan. Mari datang menyembah Dia. Sebab sungguh-sungguh Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Karena sungguh-sungguh Dia begitu rindu kepada kita. Ada janji-janji Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan untuk ditaruh di dalam hidup kita. Mari sembah Dia. Shirala bara 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 bayasu. Shikarala bara 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 bayasu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Oh, kirala barabaya, kirala baraba. Shikarala barala 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 bayasu. Shirala barabara 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 bayasu. Mari kita kembali, Pak. Kita kembali kepada Tuhan. Kita mengingat kembali akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Bahwa Dia memanggil setiap kita untuk memberikan janji-janjinya untuk setiap kita. Bahkan bukan hanya janji yang diberikan, tapi Allah itu akan menepati setiap janji-janjinya dalam hidup setiap Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, sikarala bara-bara-bayas. Ada janji Tuhan yang besar untuk hidup Anda. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang besar ya Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga setiap kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami boleh menangkapnya dengan baik dan kami melakukan. Sehingga kami tahu setiap apa yang menjadi janji Tuhan dan apa yang menjadi rencana Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kami.
terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau bersyukur. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang dimuliakan saja ya Tuhan. Kata-kata hamba-Mu terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Mari bekerja di antara kami. Kami tidak pernah terbatas ruang, tempat, dan waktu. Tapi Kau akan bekerja saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, ini CT online kita yang kedua kali ya. Memang kita harus benar-benar berdoa sama Tuhan supaya keadaan yang terjadi ini cepat berlalu ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat dan api kita pada Tuhan. Halo, amin. Ya, oleh karena itu saat ini mari kita buka ya Alkitab kita, firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya. Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ya. Bapak Ibu, hari-hari ini apa yang terjadi jangan pernah membuat kita ini lemah atau mungkin membuat kita ini imannya itu mungkin melihat keadaan. Tapi mari kita sama-sama lihat Tuhan. Amin ya. Kita buka di dalam Kejadian 12 ini, kita lihat benar-benar, kita baca sama-sama. Anda bisa buka Alkitab Anda yang mungkin kalau mungkin Anda lihat handphone atau mungkin Anda lihat laptop Anda bisa lihat juga Alkitab Anda, buka ya. Saya akan baca, Anda simak ya. Dikatakan seperti ini, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, apa yang kita baca hari ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi di zamannya Abraham. Di sana kita melihat bahwa Tuhan itu berbicara sama Abram. Ya, Tuhan berbicara secara tersendiri kepada Abraham dan dikatakan bahwa Abram, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi artinya Tuhan itu berkata kepada Abram, pergilah, tinggalkan rumahmu, rumah bapak ibumu, kemudian aku akan menunjukkan negeri yang akan kuberikan kepadamu. Artinya ada janji Tuhan yang Tuhan itu ingin berikan kepada Abraham. Oleh karena itu Tuhan itu panggil Abraham saat itu. Ya, Tuhan memanggil Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan manggil Abraham pada waktu itu, ya, dikatakan kalau Anda baca ya, Abraham itu berumur 75 tahun, ya. Artinya dia sudah dalam posisi umurnya 75 tahun, dia sudah punya istri, tapi memang dia belum punya anak.
Ya, dia belum punya anak pada waktu itu. Kemudian dia disuruh tinggalkan semua kenyamanannya. Ya, disuruh tinggalkan keluarganya juga. Ya. Kita melihat dari sini, apa yang kita belajar dari sini Bapak Ibu? Tuhan itu ketika memanggil kita, ya, ketika Tuhan memanggil kita, Dia punya rencana yang besar, Dia punya janji yang besar dalam hidup kita. Ya, Dia punya janji yang luar biasa, dan janji ini tidak main-main. Dikatakan bahwa Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan serta membuat namamu masyhur. Bapak Saudara, janji Tuhan ini besar banget, ya. Dia katakan bahwa aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Artinya keturunanmu itu akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Bahkan Tuhan kalau Anda baca dalam kitab-kitab selanjutnya ya, dalam pasal-pasal selanjutnya kalau Anda baca, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menekankan bahwa Abraham, kalau kamu bisa menghitung pasir di laut, kamu bisa menghitung keturunanmu. Kalau kamu bisa melihat atau bisa menghitung bintang di langit, maka sebanyak itu. Ya, keturunanmu akan sebanyak itu. Luar biasa. Janji Tuhan begitu besar dan dahsyat. Ya. Ketika Tuhan katakan itu kepada Abraham, saya percaya bahwa Tuhan tidak serta-merta hanya melakukan itu. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Tujuan Tuhan itu adalah ingin supaya Abraham itu benar-benar menjadi berkat. Dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Intinya adalah Tuhan ingin Abraham ini benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai dia. Dan Abraham ini betul-betul akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita ini percaya kepada Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang besar, kemudian Tuhan ingin supaya setiap kita ini menjadi orang-orang yang bukan hanya orang biasa, tapi menjadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan punya rencana seperti itu. Ya, ketika orang melihat kita, mereka bisa melihat Tuhan dalam kita. Dan kalau orang melihat kita itu adalah orang-orang yang excellent sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang sukses seharusnya. Itu rencana Tuhan. Itu janji Tuhan. Membuat kita ini besar. Ya, membuat kita ini besar. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar bisa menjadi berkat. Ketika orang lain melihat kita, mereka diberkati dengan apa yang kita kerjakan. Dan mereka belajar dari sana. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita belajar dari sini. Nah, Bapak Saudara, dari pihak Tuhan, Tuhan itu panggil kita pengen berkati kita. Tapi ada hal-hal ya, supaya hal ini terjadi di dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita buat supaya betul-betul janji ini terpenuhi. Kenapa ini dikatakan Tuhan kepada Abraham? Karena Abraham melakukan ini. Oleh karena itu, kalau Abraham bisa mengalami ini dan ini tercatat dalam firman Tuhan, itu artinya kita pun bisa mengalami ini dan Tuhan ingin kita belajar. Sama seperti Abraham, sehingga Abraham itu bisa menjadi inspirasi buat hidup kita juga. Dan kalau kita terinspirasi, kita pun melakukan hal yang sama, orang lain akan terinspirasi juga dengan hidup kita. Karena ada Tuhan. Itu yang dinamakan bahwa kita akan dibuat Tuhan menjadi berkat. Ya, dari pihak kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kita lihat, Bapak Ibu, ya, hal yang pertama yang kita pelajari dari Abraham ini, ya, dikatakan seperti ini. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah,
Kemudian lompat ke ayat yang keempat dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, hal pertama yang dilakukan oleh Abraham, dia percaya perkataan Tuhan. Dia percaya. Itu bukan hal yang biasa, saudara. Ya, di dalam umur 75 tahun, di dalam kenyamanannya dia, pada saat itu dia sudah bekerja, dia sudah mapan dikatakan, dia punya banyak pembantu, ya, dia punya banyak orang-orang yang bekerja sama dia, kambing domba dia punya, dia mapan. Tidak mudah ketika Tuhan katakan seperti itu keluar. Kalau itu ada di posisi kita, apakah kita berani lakukan hal itu, saudara? Di dalam kenyamanan itu Tuhan suruh lakukan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu seolah-olah bertolak belakang dengan pemikiran kita. Ya, bertolak belakang dengan pemikiran kita. Tapi Tuhan katakan pergilah. Tidak gampang menjadi seorang Abraham. Tapi tercatat dalam firman Tuhan, dia lakukan. Itu berarti Abraham percaya penuh sama perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara seperti itu, ketika kebenaran firman Tuhan itu datang dalam hidupnya, apa yang harus dia lakukan? Dia kerjakan aja. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia tidak menggerutu. Dia tidak mungkin berpikir, jangan-jangan Tuhan ini salah bicara. Jangan-jangan saya ini salah baca firman Tuhan. Enggak lah, enggak mungkin lah. Umur saya loh sudah segini. Kalau mungkin Abraham dikatakan, dia mungkin mengeluh sama Tuhan. Itu akan tercatat, saya percaya itu. Tapi saat itu Abraham itu dikatakan dia langsung pergi. Dia kumpulkan semua barang-barangnya, istrinya, ya, semua harta yang dia dapat di Haran dikatakan, itu dikumpulkan semuanya. Kemudian dia berangkat. Itu berarti bahwa dia percaya sama Tuhan. Dia percaya sama perkataan Tuhan. Dia percaya akan kebenaran. Saudara, mempercayai perkataan Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita berpikir atau kita bertanya, apakah kebenaran ini atau perkataan Tuhan ini menguntungkan saya atau tidak? Kalau itu menguntungkan saya, kita berangkat. Atau mungkin kita berpikir bahwa, Abraham kan dijanjikan bangsa yang besar. Ya otomatis dia berangkat aja. Saudara, kalau Anda ada di posisi Abraham pada saat itu ya, itu masih janji. Belum terjadi. Dan apa yang dia terima, saudara? Apakah dia langsung punya anak? Enggak. Padahal dikatakan dia akan punya keturunan sebanyak pasir di laut atau bintang di langit. Kalau Abraham bisa menghitung, berarti keturunanmu itu juga bisa dihitung. Artinya belum ada sama sekali yang terjadi. Tapi Abraham lakukan aja. Bagi dia mungkin seolah-olah tidak menguntungkan. Mungkin kalau misalnya pun gagal, ya enggak apa-apa. Abraham tidak berpikir begitu. Dia percaya sama Tuhan. Dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hebat. Allah itu adalah Allah semesta langit. Kalau dia berkata A, pasti akan terjadi. Abraham percaya penuh sama Tuhan. Dia tidak berpikir apakah ini nanti akan menguntungkan dia atau tidak. Dia tidak berpikir. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia lakukan. Sama seperti ketika saya merenungkan ini, tiba-tiba muncul, Bapak Ibu Saudara, muncul bahwa ada sebuah cerita ketika seorang anak itu dia bermain kemudian dia naik ke atas lemari, kayak gitu ya, ke atas lemari tapi dia tidak bisa turun karena lemari itu tinggi. Dia bisa naik tapi dia tidak bisa turun karena dia takut. Kemudian datang papanya, kemudian meminta untuk dia untuk melompat. Ayo nak, lompat. Nanti papa akan tangkap kamu. Menurut Anda, anak ini lompat atau tidak? Wah saudara, anak ini melompat. Kenapa dia melompat kepada papanya?
Padahal dia tahu kalau papanya salah tangkap itu pasti. Ya lumayan. Kepalanya juga bisa bocor ya. Tapi saat itu anak ini melompat ke papanya. Dan papanya itu menangkap dia. Kepercayaan yang seperti itu loh Bapak Ibu. Kepercayaan yang seperti itu. Percaya tanpa berpikir. Bukan berarti saya bilang Anda jangan berpikir panjang, bukan. Tapi kepercayaan di mana ketika firman Tuhan itu datang. Anda itu tahu bahwa kalau Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang bicara, Dia yang akan menggenapi tepat pada waktunya. Dan apapun yang Tuhan janji, itu tidak akan pernah gagal. Halo, amin. Itu tidak akan pernah gagal. Itu tidak akan pernah gagal. Itu pasti terjadi. Ketika Abraham melakukannya, saya berpikir kok dia bisa percaya langsung ya. Saudara, saya tahu bahwa Abraham ini mengenal siapa Tuhannya. Dia mengenal Bapaknya. Saya percaya bukan perkara singkat. Dia tiba-tiba Tuhan panggil dia, kemudian dia langsung taat. Abraham ini saya percaya orang terpelajar. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia menaruh kebenaran dalam hatinya. Dia menaruh kebenaran dalam hatinya. Dia percaya penuh sama perkataan Tuhan. Karena perkataan itu ada dalam hatinya. Dia membiasakan dirinya untuk mendengarkan perkataan kebenaran. Bukan perkataan-perkataan sia-sia. Atau mungkin kata-kata yang negatif atau apapun yang menjelek-jelekan. Dia tidak mendengarkan itu. Tapi dia membiasakan dirinya untuk mendengarkan kebenaran. Sehingga ketika firman Tuhan itu datang kepada dia. Ketika Tuhan berbicara kepada dia. Dia tahu bahwa ini bukan kata sia-sia. Dia tahu bahwa ini bukan kata negatif. Dia tahu bahwa ini bukan hanya sekedar kata-kata yang menyenangkan telinga. Kemudian ujungnya itu sia-sia. No. Dia tahu siapa yang berbicara. Karena kebenaran ini ada dalam hatinya. Bapak saudara, sama seperti itu. Jangan biarkan telinga kita ini mendengarkan hal-hal yang negatif. Tapi biasakan telinga kita ini mendengarkan kebenaran. Biasakan telinga kita ini mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kebenaran itu tinggal di dalam hidup kita. Halo, amin. Hal yang kedua, kita lihat. Ya, kita belajar dari Abraham, apa yang perlu kita lakukan. Supaya benar-benar Tuhan itu maksimal pakai hidup kita, panggil kita. Dan janjinya itu maksimal terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ya, masih di ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi Abraham itu melakukan firman Tuhan itu. Artinya ada ketaatan yang dalam. Ada ketaatan yang bukan hanya sekedar ya lakukan terus balik lagi. No. Tapi ada ketaatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Ketaatan itu melakukan sesuatu ketika sekali dikatakan atau diperintahkan, pasti akan langsung mengerjakan. Ketaatan itu seperti itu. Jadi ketaatan itu bukan kita harus dibilang sampai 3 kali, 4 kali baru kita kerjakan. Yang namanya ketaatan, sekali bicara seharusnya kita sudah melakukan. Bukan 2 kali atau 3 kali, bukan. Tapi sekali bicara atau sekali perintah itu turun, kita langsung lakukan. Itu loh yang namanya ketaatan. Sama seperti Abraham ini. Dia tidak 2 kali dia tanya sama Tuhan. Tidak. Sekali Tuhan bicara dalam dirinya. Tinggalkan sanak saudaramu. Dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak banyak bertanya. Tidak tunggu tak uji dulu ya 2-3 kali ya. No.
Dia tahu bahwa itu kebenaran dalam dirinya, dalam hatinya. Dia tahu bahwa perkataan Tuhan ini menjadi kebenaran dalam hidupnya. Dia langsung lakukan. Dia tahu bahwa Tuhanku ini ingin aku lakukan ini. Dia langsung kerjakan. Seharusnya kita seperti ini. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita tahu bahwa diri kita harus berubah, hati kita berbicara bahwa kita harus berubah, atau mungkin kita melakukan A, kita melakukan B. Kita mengampuni orang mungkin. Hati kita berbicara, kamu salah gini. Kita seharusnya langsung melakukan. Tanpa harus, saya tak uji dulu ya. Tunggu bentar, tak uji dulu ini perkataan Tuhan atau tidak. No. Perkataan ketika kita ini mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Sama seperti Abraham. Tuhan berbicara kepada dia. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak mungkin pengujian dan sebagainya. Ketika kita tahu itu kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan. Langsung kerjakan. Itu yang namanya ketaatan. Kemudian, ketaatan itu melakukan dengan tepat sesuai dengan apa yang diminta. Bahkan melakukan lebih baik dari apa yang diminta. Artinya bahwa Abraham itu melakukan tepat. Ketika Tuhan suruh dia berangkat, ya, Abraham tidak melakukan, dia tetap tinggal. Enggak, tapi dia berangkat. Jadi melakukan itu tepat seperti apa yang diminta. Itu yang namanya ketaatan. Tidak mungkin kita ketika diminta kemudian kita lakukan hal yang lain. Atau mungkin sesuai dengan pemikiran kita tanpa mungkin kita ini berbicara dulu. Ketika kita disuruh lakukan A, kita lakukan B. Itu bukan ketaatan. Ketaatan itu melakukan tepat seperti yang dikatakan. Dan bahkan ketika kita melakukan hal itu, ya, kita melakukan hal itu, benar-benar kita lakukan yang terbaik. Tidak hanya, ya kita mengerjakan aja sudah cukup. Tapi lakukan yang terbaik. Itu ketaatan. Lakukan tepat seperti yang diminta. Tidak ketika diminta A kita lakukan B. Itu bukan ketaatan. Kita belajar sama seperti Abraham ini. Abraham tidak pergi ke negeri yang tidak ditunjukkan sama Tuhan. Tapi dia pergi ke sana. Dia berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kemudian sampai di Sikem. Ya, di bawah pohon tarbanti dekat More. Dia ada di sana, kemudian Tuhan itu bicara lagi sama dia. Tuhan bicara lagi sama dia. Wah saudara, ketaatan itu luar biasa. Sulit untuk dilakukan. Tapi ketika kita melakukan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam diri kita. Ada hal-hal yang besar yang terjadi dalam diri kita. Yang luar biasa. Kemudian ketaatan itu bicara bukan hanya memulai ketaatan itu bicara bukan hanya memulai apa yang sudah kita kerjakan, ya. Bukan hanya kita memulai yang seharusnya kita kerjakan itu. Tapi ketaatan itu juga bicara tentang menyelesaikan apa yang diminta atau menyelesaikan apa yang diperintahkan dengan hasil yang terbaik. Itu ketaatan. Jadi bukan hanya bicara bahwa aku sudah memulai nih, kemudian kita tinggalkan, bukan. Ketaatan itu menyelesaikan apa yang sudah diminta dengan hasil yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Itu ketaatan. Ketika kita diminta, lakukan dan ada hasil. Selesaikan. Bukan hanya memulai aja, kemudian kita pergi. Kita berangkat ya bye-bye. Yang namanya ketaatan. Memulai, ya kita memulai sesuatu, kita kerjakan. Kemudian kita selesaikan dengan yang terbaik. Itu yang namanya ketaatan. Ketika Abraham pergi, kalau Anda baca dalam pasal-pasal selanjutnya, dia selesaikan sampai akhir hidupnya. Itu yang namanya ketaatan. Halo, amin. Hal yang ketiga, saudara, yang kita belajar dari Abraham, ya. Hal yang ketiga,
Apa yang dilakukan Abraham ketika janji Tuhan datang dalam hidupnya, ketika firman Tuhan itu datang dalam hidupnya? Hal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ketika Abraham itu dituntun sama Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, dia sampai ke negeri itu. Dengan arahan Tuhan dia sampai ke negeri itu, di Sikem, di bawah pohon tarbantin dekat More. Ya, Abraham kemudian mendapat firman Tuhan di situ. Tuhan mempertajam lagi apa yang menjadi janji Tuhan pada saat itu. Tuhan bukan hanya berkata bahwa pergilah, aku akan menunjukkan negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi Tuhan katakan ketika Abraham sampai di sana, Tuhan katakan bahwa negeri ini, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka Abraham itu mendirikan mezbah. Di sini apa yang kita belajar? Saya percaya bahwa Abraham itu kenal sama Tuhan karena dia selalu membangun komunikasi sama Tuhan. Ya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada komunikasi yang kontinu sama Tuhan. Bukan hanya ketika dia mendengarkan janji Tuhan saja pada waktu Tuhan ingin menunjukkan, tapi Tuhan ketika mempertegas bahwa negeri yang ada, yang kamu sekarang ini ada, aku akan berikan kepada keturunan. Di situ Abraham mendirikan mezbahnya. Saya percaya dia berdatang berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Dia bangun komunikasi yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Ya, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, Abraham itu membangun komunikasinya sama Tuhan. Mezbah-mezbahnya itu secara kontinu. Tidak hanya berhenti pada saat mungkin kita membangun hubungan kita sama Tuhan, ya. Kemudian kita sudah berpuas diri di sana. Oh, aku sudah bisa menyembah Tuhan, aku sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Selesai. Besok seperti itu lagi. Wah, aku sudah merasakan hadirat Tuhan. Ya sudah, cukup. Berikutnya sama. No. Abraham tidak melakukan hal itu. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Artinya kalau Anda baca di sini ada sebuah perbedaan. Dia bukan hanya membangun sebuah mezbah, tapi dia memanggil nama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita jangan hanya komunikasi sama Tuhan, berdoa dan kemudian baca firman Tuhan cukup. Tapi kita harus lakukan secara kontinu dan lebih dalam. Halo, amin. Jangan puas ketika kita merasakan hadirat Tuhan, kita berhenti di sana. Sudah cukup, puji Tuhan, aku bisa merasakan hadirat Tuhan. Besok sama, puji Tuhan, aku bisa merasakan hadirat. Kalau kita sama seperti itu terus, tidak masuk lebih dalam, continue lebih dalam. Ada progres yang lebih dalam yang kita lakukan. Saya percaya komunikasi kita sama Tuhan itu akan menjadi komunikasi yang itu saja. Akan menjadi komunikasi yang monoton dan tidak ada apa-apanya di dalam. Ketika terjadi monoton, maka lama-kelamaan komunikasi sama Tuhan itu akan hilang perlahan-lahan dalam hidup kita. Akan hilang perlahan-lahan dalam hidup kita. Dan kita akan mulai mengalami kemunduran rohani. Dan percayalah, kebenaran firman Tuhan yang semula, atau janji firman Tuhan yang semula ada di dalam hidup kita, itu akan tergerus hilang dari dalam diri kita. Makanya perlu yang namanya komunikasi yang kontinu. Ketika kita datang hari ini, datanglah dengan kerinduan. Set hati kita itu bukan seperti kemarin. Aku pengen merasakan hadirat Tuhan lagi. Bukan. Tapi datang dengan kerinduan. Seolah-olah hari ini tidak akan pernah ada lagi. Seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita datang kepada Tuhan. Itu loh. Jangan mau sama terus.
Jangan mau merasakan hadirat Tuhan merinding. Kemudian aduh aku merinding. Seolah-olah aduh rasanya kok merinding ya. Saudara, kalau kita pengen merinding seperti itu, Anda pegang aja setrum. Pasti Anda akan merinding. Jangan seperti itu aja. Tapi harapkan Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, bawa aku masuk lebih dalam lagi. Aku enggak puas sampai di sini. Aku enggak puas hanya bisa merasakan Tuhan dalam doa ini. Aku mau lebih lagi Tuhan. Yang seperti itu yang Tuhan inginkan dari kita. Ada sebuah komunikasi yang kontinu terus menerus. Dibangun terus menerus. Dengan kerinduan yang dalam. Halo amin Bapak Saudara. Halo amin. Sama seperti keturunannya ya. Keturunan dari Abraham yaitu Daud. Daud itu tidak berhenti. Dia mulai dari ketika dia masih belia ya. Masih muda. Masih dikatakan kemerah-merahan. Dia mencari Tuhan itu bukan hanya berhenti sampai di sana cukup. Tapi dibangun terus. Bahkan di dalam musim kalau Anda baca setiap mazmurnya. Dalam musim yang tidak enak pun dia cari lebih dalam Tuhan. Dia cari lebih lagi. Kerinduannya bahkan dikatakan bahwa mungkin rumah Tuhan itu seolah-olah menghanguskan aku. Hadirat-Mu Tuhan aku rindukan. Kemudian mazmurnya lagi, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Itu disampaikan terus-menerus, itu kontinu. Dia bangun hubungan sama Tuhan kontinu. Tidak berhenti sampai hanya membangun mezbah doang. Tapi masuk lebih dalam lagi. Panggil nama Tuhan. Rindukan Dia. Maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, itu akan terjadi. Baik saudara, kalau hari-hari ini kita mungkin melihat situasi tidak menentu. Musim hidup kita tahu bahwa tidak menentu. Tidak ada yang seolah-olah abadi dan sebagainya. Mungkin dulu kita berpikir, oh usahaku ini paling mapan, tidak mungkin goncang. Atau mungkin pekerjaanku ini tidak mungkin goncang, aku orang terbaik. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Semua jadi tidak menentu. Tapi saya mau katakan, kekuatan kita ada di dalam Tuhan, dalam hadirat-Nya. Terus bangun komunikasi yang dalam dengan Tuhan. Rindukan Dia terus menerus. Jangan berhenti dikatakan sampai di telapak kaki, kemudian di mata kaki, di lutut, di pinggang. Kita harus masuk sampai berenang. Sampai kita bisa masuk ke dalam tahtanya. Sampai kita bisa mendengarkan suaranya berbicara. Jangan puas. Bangun komunikasi terus sama Tuhan. Kemudian Bapak Saudara, di dalam komunikasi dengan Tuhan ini, ya, Abraham tidak berhenti sampai di sana saja. Tapi Abraham mulai mengklaim janji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Baik saudara, ya, apa yang dilakukan oleh Abraham saat itu adalah dia sedang mengklaim tanah yang dikatakan Tuhan. Bahwa tanah ini akan menjadi tanahmu, tanah dari keturunanmu. Artinya janji Tuhan itu, kamu akan terima ini. Abraham tidak berhenti sampai di sana. Dia tidak berhenti sampai di komunikasinya sama Tuhan. Tapi dia mulai mengklaim janji Tuhan itu. Dia mulai klaim tanah itu. Dia bangun, dikatakan dia pergi dari Sikem, kemudian pergi ke tanah, menuju ke arah timur Betel. Kemudian dia membangun kemahnya itu dengan Betel di sebelah barat, kemudian Ai di sebelah timur. Ya, kemudian di depan situ dia mulai bangun mezbah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Artinya dia sedang mengklaim Tuhan, janjimu atas tanah ini pasti terjadi di dalam nama Tuhan. Kita bisa lakukan hal itu. Klaim janji Tuhan dalam hidupmu.
Jangan hanya perkataan sia-sia yang keluar dari mulut kita. Tapi klaim janji Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau sedang berdoa. Klaim janji Tuhan itu. Klaim apa yang menjadi kata-kata Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Kalau Anda baca firman Tuhan, tiba-tiba ada rema, klaim janji itu. Janji Tuhan itu klaim. Saya percaya, janji itu pasti akan terjadi dalam hidup Anda. Kalau itu belum terjadi dalam hidup Anda, klaim terus. Katakan kepada Tuhan. Biar telingamu mendengar. Perkatakan firman Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan, perkatakan terus sehingga telinga Anda mendengar. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma, ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Klaim, katakan setiap janji Tuhan ini, perkatakan keluar dari mulutmu dan telingamu mendengar. Sehingga iman itu keluar. Dan apa yang menjadi janji Tuhan pasti akan terjadi dalam hidup. Halo, amin Bapak Saudara. Ketika engkau membangun komunikasi dengan Tuhan, klaim janji Tuhan. Jangan perkataan sia-sia yang keluar, tapi perkataan tentang janji Tuhan, firman Tuhan. Ya, menarik sekali. Jangan pernah kita katakan seperti ini, Bapak Saudara. Ketika mungkin kita sedang meminta janji Tuhan, Tuhan, kau janji pada waktu itu ini. Ya. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ketika kita klaim seperti itu. Ya. Jangan tiba-tiba ketika itu sudah kita katakan, kita klaim, ya. Kemudian keluar dari kamar doa kita, kemudian kita berkata, wah situasi ini buruk dan sebagainya. Waduh, kira-kira bisa enggak ya? Jangan bingung, percaya sama Tuhan. Apa yang sudah engkau klaim, percaya sama Tuhan. Itu pasti terjadi. Janji firman Tuhan itu pasti terjadi. Jangan ada keluar kata sia-sia yang mematahkan setiap janji firman Tuhan itu. Halo, amin Bapak Ibu. Halo, amin. Dari 3 hal ini Pak Saudara, ini yang kita belajar dari Abraham. Bagaimana dia percayakan perkataan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tidak bertanya dulu atau apapun, tapi dia percaya karena dia kenal siapa Allahnya. Kemudian yang kedua, dia belajar untuk melakukan dengan taat. Dia belajar lakukan dengan taat. Bukan hanya taat saja, tapi benar-benar ketaatannya itu dalam. Dia melakukan sekali diperintah. Kemudian bukan hanya itu saja, tapi dia melakukan tepat seperti yang diminta. Dan bukan hanya itu saja. Ketika dia memulai, dia pun menyelesaikannya dengan terbaik. Kemudian hal yang ketiga, Abraham membangun komunikasi dengan Tuhan. Dan itu dilakukan dengan kontinu. Tidak hanya sekedar aja dia membangun hubungannya sama Tuhan, tapi dilakukan dengan kontinu. Terus menerus. Tidak berhenti sampai di sana. Tidak berpuas diri ketika mengalami hadirat Tuhan. Tapi dia masuk lebih dalam. Dan Abraham mengklaim janji Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan menganggap semua yang dilakukan itu sebagai kebenaran. Makanya hari ini kita tahu, kita mendengar bahwa Abraham, ya, yang semula namanya Abram diganti sama Tuhan menjadi Abraham, yaitu bapa segala orang yang beriman. Dan ketika ada orang yang memberkati Abraham atau keturunan, maka orang itu dikatakan firman Tuhan akan diberkati. Tapi kalau ada orang yang mengutuk, maka orang itu akan dikutuk. Saya percaya Tuhan pun memanggil kita sama. Ketika Tuhan panggil kita, ada janji yang melekat dalam hidup kita. Kalau ada orang yang memberkati kita, maka orang itu pun akan diberkati. Kalau ada orang yang berbuat jahat atau mengutuki kita, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan. Halo, amin. Mari datang kepada Tuhan. Jadilah sama seperti Abraham ini. Dan saya percaya bahwa apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu, itu akan terjadi. Halo, amin, wahai saudara. Saya undang setiap pelayan present worship.
Mari kita persiapkan hati kita datang kepada Tuhan dimanapun Anda. Kalau mungkin Anda ada di ruang tamu, kalau mungkin Anda ada di kamar, ketika engkau mendengarkan pesan ini, saya percaya bahwa Tuhan itu sedang bicara sama engkau. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melihat engkau. Dan Tuhan ingin benar-benar melakukan sesuatu dalam hidupmu. Apapun musim hidupmu hari ini, apapun yang kau alami, ada janji Tuhan dalam hidupmu. Percayalah. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kaulah Tuhan, seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti, oh, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari katakan Kaulah Tuhan, oh, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan, oh, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Anda mendengarkan firman Tuhan, saya percaya apapun hari ini yang Anda alami, apapun yang hari ini menjadi musim hidup Anda, entah engkau mungkin ada di bawah atau mungkin engkau ada di atas, mungkin engkau lagi mengalami sukacita karena engkau diberkati Tuhan, atau mungkin hari-hari ini engkau merasa bahwa hidupku ada di bawah, aku mengalami banyak kesulitan. Kau harus tahu bahwa ada janji Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin imanmu jangan sampai gugur. Percaya sama Tuhan. Tuhan yang kau percayai itu adalah Tuhan yang hebat. Adalah Tuhan yang pemilik surga dan bumi. Kau tidak akan pernah jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang akan menopang hidupmu. Percayalah sama Tuhan. Taatlah untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bangun hubungannya lebih dalam lagi. Jangan pernah takut. Jangan pernah gugur iman. Karena Tuhan yang berjanji Dia pasti akan menggenapi.
tepat seperti apa yang sudah Dia rancangkan. Tidak pernah lebih, tidak pernah juga kurang. Tapi Dia akan lakukan tepat seperti apa yang Dia akan kerjakan. Percaya sama Dia. Apa yang menjadi janji Tuhan akan terjadi. Sikaralaba takaralaba ya shikaralaba. Kiaralaba takaralaba ralaba ya shikaralaba. Kalau hari ini Anda menyaksikan ini dan Anda sedang lemah, mari arahkan tangan Anda, angkat tangan Anda. Sikaralaba takaralaba ralaba. Sikaralaba ralaba ya shikaralaba takaralaba. Aku berdoa ya Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Aku berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang menjadi rancangan-Mu yang terbaik itu terjadi dalam hidup mereka. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup mereka itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi jawaban Tuhan itu pasti akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dari pihak Tuhan itu akan terjadi. Dan aku berdoa Tuhan dari pihak setiap kami. Untuk benar-benar Tuhan Kau berikan kesetiaan. Untuk sungguh-sungguh melakukan ini dengan segenap hati. Untuk tetap percaya iman tanpa tidak akan gugur. Dan sungguh-sungguh belajar melakukan kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan tanpa bertanya-tanya. Melakukan setiap kebenaran dengan tepat. Seperti apa yang Tuhan mau. Dan sungguh-sungguh terus mencari wajah Tuhan. Tidak pernah menyerah sedetik pun. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap janji Tuhan ini akan terjadi. Setiap orang tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tapi setiap orang akan ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan sungguh-sungguh setiap orang akan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralaba takaralaba ralaba ralaba ralaba. Syaralaba raba 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 di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham itu akan terjadi di dalam hidup setiap Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sikaralabaraba ya sikaralabaraba. Tuhan akan menjadikanmu besar dan Tuhan akan menjadikan engkau atau namamu menjadi masyhur di dalam nama Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya Anda menjadi berkat bagi orang lain. Tujuan ini akan terjadi dalam hidupmu. Kau akan menjadi berkat karena Tuhan akan berbicara dalam hidupmu. Tuhan akan menopang hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hidupmu tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Haleluya. Oh, Kau Allah yang setia. Sikaralabaralabaralabaraba ya sikaralabaralaba. Janjimu akan tergenapi. Janjimu akan tergenapi di dalam nama Yesus. Melayani. Janji Tuhan itu akan terjadi tanpa pandang bulu. Di dalam nama Yesus. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allah. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Kaulah Tuhan. Oh, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu.
Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Allah. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan seperti Engkau, Yesus. Ya, seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, Kau setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesetiaan. Apa yang saat itu Tuhan Kau sudah kerjakan, hari ini juga Kau akan kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh-sungguh firman Tuhan ini ada di dalam hati kami ya Tuhan. Kau akan benar-benar terjemahkan itu masuk ke dalam hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, setiap kami, setiap Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dan sungguh-sungguh akan membuat hidup kami itu akan menjadi berkat untuk banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Roh Kudus yang selalu memimpin setiap kita, yang benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik, yang ajaib dalam hidup kita, itu akan sungguh-sungguh menyertai hidup kita, menyertai apapun yang kita kerjakan, dan akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima semuanya ini. Haleluya.